Kalau ngelihat pesawat terbang, mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, gimana caranya benda segede gaban yang beratnya lebih dari 100 ton ini bisa melayang di langit. Selama ratusan tahun, nenek moyang kita sudah berangan-angan membuat manusia bisa terbang. Mulai dari abad keempat sebelum Masehi, Architas dari Yunani membuat sebuah konsep pesawat sederhana. Kemudian Abbas Ibnu Firnas yang melakukan percobaan terbang pertama, sampai Leonardo da Vinci dengan desain pesawat yang visioner pada masanya. Dengan pemikirannya masing-masing, mereka merancang konsep yang menjadi batu pijakan ilmu penerbangan saat ini. Sampai akhirnya di sebuah bengkel sepeda, dua orang insinyur, Orville dan Wilbur Wright, berhasil membuat pesawat terbang bermesin pertama yang sukses mengudara selama 12 detik dengan lintasan sepanjang 36 meter. Bukan sebuah alasan sepele kenapa ini disebut penerbangan pertama dalam sejarah. Bagaimana Wright bersaudara mampu mengaplikasikan prinsip fisika dan teknik yang memungkinkan pesawat bisa terbang merupakan sebuah terobosan jenius. Mereka mengetes ratusan rangka dan bentuk sayap, bahkan merancang mesin yang digunakan untuk pesawat mereka. Tentu sekarang pesawat terbang sudah lebih canggih, dan kalau dibandingin, ukuran pesawat Wright bersaudara dengan pesawat sekarang bedanya segini. Meskipun begitu, prinsip yang digunakan pada rancangan pesawat Wright bersaudara masih kepake di pesawat modern sekarang. Jadi, gimana caranya bikin pesawat bisa terbang? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu membahas materi fisika SMA. Anda ingat tentang hukum Newton? Hukum Newton menyatakan setiap benda akan terus bergerak atau diam ketika penjumlahan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Jadi, untuk membuat pesawat bisa tetap melayang di langit, kita perlu memahami dulu gaya apa saja yang mempengaruhi. Pertama, tentu saja ada gaya gravitasi yang membuat benda jatuh. Jadi, kita perlu melawan gaya gravitasi dengan gaya angkat. Oleh karena itu, kita butuh sayap. Kalau diperhatikan, sayap pesawat punya bentuk yang unik. Profil ini disebut airfoil. Ketika udara lewat, kecepatan udara di bagian atas sayap akan lebih tinggi daripada kecepatan udara di bawah sayap. Hal ini akan menyebabkan daerah bertekanan tinggi di bawah sayap dan daerah bertekanan rendah di atas sayap. Karena gaya adalah tekanan dikali area, perbedaan tekanan ini menimbulkan gaya yang mengarah ke atas. Gaya ini disebut gaya angkat. Gaya angkat yang dihasilkan sayap akan sebanding dengan kecepatan, koefisien gaya angkat, dan luas area sayap. Kemudian, segala sesuatu yang bergerak melawan angin akan terkena efek hambatan udara. Ini disebut drag atau gaya hambat udara. Jadi untuk mempertahankan kecepatan pesawat, kita perlu melawan gaya hambat tersebut dengan dorongan atau thrust yang dihasilkan oleh mesin. Zaman dulu, pesawat menggunakan propeller, tetapi sekarang pesawat komersial banyak yang menggunakan mesin jet untuk efisiensi yang lebih tinggi. Untuk bisa terbang secara konstan, keempat gaya ini harus seimbang. Pesawat memang merupakan sebuah terobosan penting teknologi di abad 20 dan 21 yang memungkinkan orang bisa terbang ke belahan dunia lain hanya dalam hitungan jam. Teknologi yang digunakan pesawat zaman sekarang sangat rumit dan telah banyak inovasi yang dilakukan. Mulai dari sistem kontrol pesawat yang menggunakan berbagai sensor dan software untuk membantu pilot dalam mengoperasikan pesawat, penggunaan material komposit, teknologi mesin jet, sistem pengereman, landing gear, dan lain-lainnya yang semua itu dirancang agar pesawat aman, nyaman, dan terjangkau. Banyak topik yang belum bisa dibahas di video ini dan semoga bisa kita bahas di video selanjutnya. Karena itu, dukung channel ini dengan likes dan subscribe.